Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 batch 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Awaludin Lubis. Saya seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Banjarharja 6, Desa Banjarraja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, di hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG Daljab periode tahun 2022. Saya mengambil tema tolong menolong dan hidup rukun, pelajaran 6 kelas 6 SD. Selanjutnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya sajikan. Saran dan masukan saya harapkan agar kedepannya saya dapat melaksanakan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Hari ini pelajaran apa kalau Pak Guru masuk? Oke. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan tepuk semangat agar kita lebih semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Semangat untuk belajar, ya. Dan semuanya berangkat hari ini? Alhamdulillah. Baik, doa untuk membuka silakan dipimpin oleh Aldis, dipimpin oleh. Di tempat duduk, siap. Doa mulai.
dilanjutkan, tapi boleh silakan duduk kembali. Mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah, ya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat untuk terus belajar. Pada hari ini kita akan belajar tolong menolong dan hidup rukun, pelajaran ke-6 di awal pertemuan semester 2. Di mana tujuan pembelajaran kali ini, ya, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, diharapkan mampu menguraikan makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Yang kedua, kalian dapat menelaah bacaan surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 sesuai makhorijul huruf yang benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menulis Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pembelajaran kali ini, ya, kita akan menggunakan model kooperatif learning, ya, dengan kegiatan seperti ini. Nanti kalian akan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kalian bisa lihat di buku pegangan kalian, ya. Dibaca secara mandiri atau dengan teman sebangku. Terus dibaca berulang-ulang. Selanjutnya mendemonstrasikan hafalan kamu kepada temannya, saling menyimak, ya, nanti. Dan kalau sudah selesai, baru nanti bersama Pak Guru kita akan membaca Quran surat Al-Maidah sesuai dengan makhorijul hurufnya. Dan selanjutnya sesi diskusi kelompok. Nanti Pak Guru akan membentuk kelompok untuk kalian, satu kelompok 5, ya, 5 anak, dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Masing-masing kelompok mewakilkan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu adalah kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti jelas dia seperti ini. Oke. Di sesi pertama, Pak Guru kasih 10 menit saja. Silakan kalian membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kalian bisa melihat di buku panduan kalian di halaman 5. Kalian baca berulang-ulang, terus saling menyimak, ya, antar sebangku saja. Ya, silakan.
sekarang Pak Guru pengen salah satu untuk mendemonstrasikan ya polanya seperti apa coba. Laura. Ya. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum yakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Terus kita baca bareng-bareng bersama Pak Guru ya, dan perhatikan makhrij hurufnya. Oke? Ya. Ikuti bacaan Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Diulangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perhatikan. Di sini ada huruf qaf ya. Dibaca qalqalah. Ada membalik taqwa. Ini adalah qalqalah sughra karena ada huruf qaf di tengah kalimat dan berharokat sukun. Ini jangan lupa ya. Harus dibaca qalqalah. Coba diulangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya bagus. Perhatikan ya nanti di sini ya. Dan panjang pendeknya jangan lupa ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini juga ada qalqalah huruf dal berharokat sukun di tengah kalimat. Jadi qalqalah sughra ya. Nah, kenapa harus membaca Al-Qur'an dengan teliti, dengan tartil ya? Karena ya Al-Qur'an akan mensyafaati. Iqra'ul Qur'ana syafi'al li ashabi. Jika Al-Qur'an dibaca dengan teliti akan mensyafaati. Sebaliknya, kalau membaca Al-Qur'an asal-asalan tidak menggunakan tajwidnya dengan benar, makhrijul hurufnya asal-asalan, bahaya. Al-Qur'an malah akan melaknati. Ingat ya. Makanya perhatikan makhrijul hurufnya satu-satu, terus panjang pendeknya ya. Itu diperhatikan ya. Jangan asal-asalan membaca Al-Qur'an. Oke, paham? Diulangi lagi sampai hafal dan sampai benar di makhrij hurufnya. 1 2 3. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bagus, coba. Habib. Ya, baca bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, bagus. Angga. Yo, bismillah. Suara yang keras. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal udwan. Ya, bagus. Sekarang dilanjutkan ayat berikutnya. Ikuti Pak Guru ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ya. 1, 2, 3. Ya. Barangkali tidak kuat. Ya. Kalau kuat sampai selesai sampai wakof boleh dilanjutkan. Karena dalam membaca Al-Quran tidak boleh tersengal-sengal, bernafas di tengah-tengah bacaan Al-Quran. Tidak itu ya. Kira-kira empatnya kuat, lanjutkan. Kalau nggak kuat berhenti dulu, nanti diulang lagi. Misalnya al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ya, dari sini boleh? Dari sini boleh. Min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Buat nggak? Kalau nggak buat kita pakai yang tadi. Berarti di sini. Buat nggak? Kira-kira buat nggak? Sampai selesai, sampai waktu. Mari coba. Coba. Ya 1, 2, 3. Buat ya. Gak apa-apa. Buat berarti langsung sampai ke wakaf. Ya. Tapi kalau nggak kuat, cari di mana berhenti dan di mana untuk mengulanginya lagi. Ya. Nah itu cara membaca Al-Quran yang benar. Ingat ya. Ya, lanjutkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Yo 1, 2, 3. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Sebelum kita belajar lebih dalam, ya, Pak Guru pengen tahu, ya kira-kira yang sudah kamu ketahui tentang ayat 2 dari surat Al-Maidah ini. Coba katakan siapa yang bisa menguraikannya, ya. Dan coba Wisnu, ya. Tentang apa yang sudah kamu ketahui dari ayat 2 ini? Tentang tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan larangan Dalam tolong menolong dalam keburukan. Oh, ya, bagus sekali ya. Ada yang lain? Coba bisa memberikan? Cukup? Ya. Pak Guru akan membagi kelompok seperti biasa. Satu kelompok 5 anak ya, untuk mendiskusikan materi yang tadi, yaitu tentang tolong menolong dan hidup rukun berkaitan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2-3. Silakan dibagi kelompok seperti
husnul dzik untuk bahan diskusi ya. Di situ bisa kamu lihat ya. Dari mengamati, silakan amati ayat-ayatnya dan artinya, terus mengidentifikasi. Itu instruksinya sudah ada semua di situ ya. Mengumpulkan data dan lain-lain, silakan kamu bisa membuka buku panduan atau dari sumber yang lain dan diisi dalam mengelola informasi. Kamu isi di situ. Setelah mengamati dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka jelaskan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa memberikan contoh atau penjelasan dalam kolom tolong dalam kebaikan ya. Misalnya seperti apa dalam kejadian di setiap hari di lingkungan kamu ya. Terus larangan tolong menolong dalam keburukan dan berbuat dosa. Kamu bisa menguraikan seperti apa contohnya. Dan hidup rukun, kamu bisa menjelaskan tentang hidup rukun katanya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang mengkomunikasikan setelah mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data. Bagaimana kamu menguraikan makna Al-Maidah? Kamu jelaskan tentang makna Al-Maidah, uraikan ya. Ayat 2 dan ayat 3 seperti apa ya. Terus yang terakhir menyimpulkan. Yang terakhir kamu simpulkan tentang isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Nah itu. Silakan diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kan ada yang kelompok 1 dulu, silakan maju. Lingkungan sekolah terhadap beberapa teman kita yang ada kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu, maka sikap kita membantu agar teman kita tersebut sama-sama memahami. Jika ada teman kita untuk memberikan kunci jawaban soal ulangan yang ia tidak tahu, maka sikap kita hendaknya menolak. Jika hidup saling mau membantu sesama, terutama menolong orang yang membutuhkan. 4. Setelah melakukan pembelajaran di atas, maka kita dapat menyimpulkan berdasarkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2-3. Pada Quran surat Al-Maidah
agar kalian semakin memperdalam materi yang sudah kita bahas tadi, ya. Tapi sebelumnya meja dan kursinya dikembalikan seperti semula dulu. Silakan. Salam mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang contek, bukunya ditutup. Menurut pengen tahu bagaimana kalian sudah menangkap pembelajaran yang sudah kita laksanakan, sekaligus ya untuk memperdalam pengetahuan kalian. Bagaimana ulangannya? Sudah? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan dulu kesimpulan materi ya pada hari ini. Pada ayat 2, Allah itu memerintahkan kita untuk bisa saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Dan melarang kita tolong menolong dalam hal melakukan keburukan, melakukan dosa. Kalau ada teman kita mengajak kepada yang tidak baik, yang buruk, atau bahkan yang dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, maka kita hendaknya menolak, ya. Dan apabila kita teman kita membutuhkan pertolongan, ya, dalam kebaikan, marilah kita bantu bersama. Sehingga dengan seperti ini terwujudlah hidup yang rukun, ya, rukun antar sesama, ya. Dan yang ketiga, ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam. Ya, agama Islam ini, agama kita adalah agama terakhir. Ya, Allah telah menyempurnakan agama Islam. Maksudnya apa? Agama Islam adalah agama terakhir diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Nah, itu adalah kesimpulan materi pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup, paham? Nah, akan datang kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 12-13. Di sana nanti kita akan belajar tentang larangan untuk berprasangka buruk, ya. Nah, silakan untuk tugas nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang kalian pegang ya, di halaman 14. Kerjakan yang pilgan dan kisah, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah, semangat ya, tetap semangat. Oke. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.